saja, silahkan. Siapa yang hari ini presentasi? Saya persilahkan. Enggak, Mas Robert. Duh, kelompok 5 no. Kelompok 6. Baik, teman samaan kan? Saya kelompok 6. Apa enggak Nah, kelompok 5? iya. Kelompok 5 dulu no. Kelompok 5 belum toh? Belum. Kemarin Belum. kan Gimana monggo kelompok 5 sama 6. Boleh tahu boleh minta tolong Mas Robert untuk share screen. Mau sih, cuma filenya belum dikirim. Dikirim dulu, Mbak. Materinya di grup. Sudah. Gak masuk dah. Belum ya, Mbak. Waduh. Masih muter-muter kah di WA-nya ngirimnya? Udah itu loh, Mas. Masa sih? Sudah. Oh, ini kah? sorry. I'm sorry, I didn't see it. Yes, of course. So bule ya. Seumpama slide-nya belum geser bilang ya. Agak susah Google Meet. Apakah sudah tampil, wahai para audiens? Teman-teman. Sudah, Mas. Sudah. Oke. Moderator nggak ada ya? Mbak Vida pilih moderator. Aduh, mbaknya nggak ada suara. Mungkin Mas Rizal bisa jadi moderator. Oke, mantap. Aku tak bantu geser slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi hari ini. Monggo Mbak Vida bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan. Pada kesempatan ini, saya dari kelompok 5 bersama rekan saya Mas Ronald, tetapi diizin akan mempresentasikan tema hakikat Pancasila di era kemerdekaan. Yang pertama yaitu Pancasila di era Orde Lama yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa ini, peran Pancasila sudah menjadi falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Tekad rakyat untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan sangat kuat sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa ini juga terjadi hiruk-pikuk politik dan keamanan seiring Belanda ke wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Contohnya, pemberontakan Partai Komunis PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini diketuai oleh Amir Syarifuddin dan musuh yang bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII), yang merupakan salah satu pemberontakan tersulit yang pernah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Karena pemberontakan ini menyebar di berbagai wilayah Indonesia dari Jawa, Sumatera, Sulawesi maupun Kalimantan. Tujuan adanya pemberontakan ini yaitu ingin mendirikan agama Islam. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Pada masa ini, partai politik mulai terbentuk, seperti Masyumi, PNI, NU,
dan PKI, serta diadakannya pemilu pertama untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante, di mana tugas Dewan Konstituante ini adalah untuk membentuk undang-undang dasar baru sehingga mampu menggantikan undang-undang dasar sementara 1950. Di masa ini juga pemerintahan Presiden Soekarno tidak stabil lantaran banyak munculnya masalah internal, baik dari kabinet maupun ancaman integrasi negara seperti pemberontakan revolusioner Republik Indonesia PRRI yang bertujuan untuk mendorong pemerintahan pusat agar memeratakan pembangunan. Pemerintah dianggap tidak adil kepada warga sipil dan militer. Mereka menganggap bahwa pemerintah hanya berfokus kepada Pulau Jawa saja. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) yang bertujuan untuk melepaskan diri dari wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA dengan tujuan kudeta terhadap Bung Karno. Selanjutnya, nah, yang ketiga ini periode 1959 sampai 1965 yang terdapat dua pandangan terhadap bahasa negara. Yang pertama, mereka yang memenuhi anjuran Presiden atau pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Yang kedua, pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan. Artinya dengan Pancasila seperti yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Namun, kedua usulan tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Majelis ini menemui jalan buntu pada bulan Juni 1959. Jadi pada masa ini terjadi banyak perdebatan konstituante yang tidak dapat diselesaikan. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengambil tindakan dengan mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1965 yang berisi pembubaran Dewan Konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan DPAS. Sistem pemerintahan yang berlaku yaitu sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno yang mengakibatkan sistem politik dan pemerintahan negara bertumpu kepada Presiden Soekarno. Dengan diberlakunya sistem demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Kedudukan Presiden sangat berkuasa, terlebih setelah mundurnya Bung Hatta sebagai Wakil Presiden. Selain itu, terdapat penyimpangan terhadap Pancasila, salah satunya adalah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh DN Aidit pada 30 September 1965, yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemberontakan ini menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira pertama. Tragedi G30 SPKI 1965 sekaligus menjadi akhir dari rezim Orde Lama pimpinan Soekarno. Dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret yang ditandatangani pada tanggal 11 Maret 1966 yang berisi pemindahan kekuasaan kepada Presiden Soeharto. Berikut ini merupakan penyelewangan dalam penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Yang pertama yaitu MPRS melakukan pengangkatan Presiden Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup. Yang kedua, hilangnya sikap politik Indonesia yaitu sikap politik luar negeri bebas dan aktif.
yang berubah menjadi politik poros. Yang ketiga, DPR dibubarkan oleh Presiden. Yang keempat, hak melaksanakan budget DPR tidak lagi berjalan setelah tahun 1960. Yang kelima, terjadi penyimpangan ideologi, yaitu ideologi Pancasila berubah makna menjadi nasionalis, agama, dan komunis. Yang kedua yaitu Pancasila di era Orde Baru, periode yang terjadi tahun 1966 sampai 1978. Di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Pancasila menjadi semakin kuat. Rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto berusaha melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Selama pemerintahan ini berjalan, pemerintah berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan memberantas paham komunis di Indonesia, Pancasila ditafsirkan sesuai dengan kepentingan kekuasaan pemerintah dan dijadikan sebagai indoktrasi. Beberapa metode yang digunakan dalam indoktrasi Pancasila adalah melakukan pengajaran P4, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila di sekolah-sekolah. Yang kedua, Presiden Soeharto membolehkan rakyat membentuk organisasi-organisasi dengan syarat berasaskan Pancasila. Yang ketiga, Presiden Soeharto melarang adanya kritikan-kritikan yang dapat menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas. Namun dalam masa ini juga terjadi beberapa penyelewengan seperti menerapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah, melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dinilai dapat membahayakan kekuasaannya. Presiden Soeharto memegang kendali terhadap lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif sehingga peraturan dibuat sesuai persetujuannya. Yang keempat, berlindung di balik Pancasila. Kritik terhadap dirinya berarti kritik terhadap ideologi Pancasila. Presiden Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa dilanjut. Yang ketiga merupakan Pancasila di era reformasi tahun 1978 sampai sekarang. 1998 sampai sekarang, maaf ya itu terjadi kesalahan. Selanjutnya, Mas Robert. Penerapan Pancasila pada era Orde Lama dan Orde Baru dianggap tidak berhasil. Kemudian pada masa ini penerapan Pancasila dalam pemerintahan B.J. Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasikan bidang politik hukum, dan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum dan sebagainya. Inti dari reformasi sendiri adalah memelihara kinerja bangsa dan negara yang sudah baik di masa lampau dan memperbaiki kekurangannya. Berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah ideologi Pancasila. Pada era reformasi ini, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman itu. Selama era reformasi berjalan, terdapat beberapa kelemahan yang mancang dari nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, beberapa penyelewengan tersebut yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman.
Yang kedua, para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan. Menurutnya, rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di berbagai daerah, pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum, serta korupsi yang semakin terbuka dan membudaya. Selanjutnya, terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Afida untuk presentasinya. Ini mau dilanjut presentasi kelompok lain atau tanya jawab dulu, Ibu? Yuk silakan sesi tanya jawab dulu. Monggo yang masih belum paham bisa ditanyakan. Ini yang lain hadir apa enggak ya? Jangan-jangan HP-nya ditinggal orangnya. Waduh. Paling Wes. Silakan dilanjut dulu ya. Nanti saya minta kesimpulannya. Ibu. Ayo. Ya, Mas. tolong dicatat ya moderator. Sebentar. Saya ada dulu, saya tinggal dulu. Kalau perlu ini direkod ya. Pripun, Bu? Kalau perlu ini direkod. Mas Robert rekam. Mas Robert. Astagfirullahaladzim. Yang biasa nge-record. Satu, dua, tiga. Oke. Sudah tampil atau belum, wahai para audiens? Sudah. Sudah masih. Siap masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Masih Alhamdulillah. puasa. Masih puasa ya, oke. Oke, tadi itu
Mbak Adelia izin ke Mbak Afida, katanya hari ini sakit jadi saya sendiri yang presentasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tegang aku. Aduh. Santai aja mawon Mas. Oke Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa ini ya, beraktivitas seperti biasa dengan produktif dan sehat. Kuliah online, virtual college, apapun itu. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Nama saya Enggal Robert Jayusman, biasa dipanggil Enggal atau Robert juga boleh. NIM akhir 003, asal dari Kalimantan Selatan, dari Fakultas Teknologi Informasi Sistem Informasi angkatan tahun 2021, maba ya. Oke, next. Nah, hari ini kita bahas tentang apa? Kita akan bahas tentang membandingkan sistem etika Pancasila dengan ideologi besar di dunia dan negara. Sudah ganti ya slide-nya atau belum? Ideologi Pancasila memiliki arti bahwa Pancasila adalah penjelmaan filsafat Pancasila itu sendiri. Maka Pancasila sebagai ideologi negara dalam arti cita-cita negara ya, atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan asas kerohanian, yakni asas yang memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Maka dengan demikian, Pancasila yang merupakan asas kerohanian harus menjadi pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa sih itu etika Pancasila? Tadi kan di judulnya udah ada ya, judulnya etika Pancasila. Nah, tapi definisinya apa gitu? Definisi etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu tadi definisi etika Pancasila. Nah, masih di definisi nih, apa itu ideologi? Kita ngomong ideologi tapi nggak tahu artinya ideologi. Nah, apa sih definisi ideologi? Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian, dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau science of ideas, bahasa Inggris, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, itu tadi ideologi. Jadi dapat kita simpulkan, ideologi merupakan prinsip dasar yang menjadi acuan negara yang bersumber dari nilai dasar yang berkembang dalam suatu bangsa. Next. Apa perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya? Kita harus tahu dulu macam-macam ideologi sebelum membandingkan ideologi Pancasila dengan ideologi negara lain. Nah, contoh ideologi lainnya termasuk anarkisme, kapitalisme, komunisme, yang tadi ya PKI udah dijelasin sama Mbak Evida. Kemudian komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi Kristen, fasisme,
monarki, nasionalisme, nasisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme, fasisme, konservatif, dan demokrat sosial. Halo, masih adakah orangnya? Cek. Halo Mas, masih. Oke, next ya. Ada dua ideologi atau terdapat dua ideologi yang paling terkenal nih di dunia. Apa aja? Yang pertama itu liberalisme. Itu logonya kayak burung gitu, entah kenapa. Kemudian ada sosialisme. Ini yang paling terkenal, dua ini ideologi yang terkenal di dunia. Nah, adapun negara-negara yang menganuti ideologi, maaf ya ini typo, harusnya ada huruf I, ideologi liberalisme dan ideologi sosialisme. Nah, negara apa aja selain Indonesia yang menerapkan dua ideologi ini? Negara yang menganut ideologi liberalisme adalah negara-negara bagian barat seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, Italia, dan lain-lain. Nah, kalau sosialisme negara apa aja? Sedangkan negara yang menganut ideologi sosialisme adalah Rusia atau Uni Soviet, Cina, Korea Utara, Vietnam. Next. Berikut ini perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Next. Perbandingan, nah ini udah mulai membandingkan nih. Perbandingannya apa ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Perbandingan ideologi Pancasila dan ideologi liberalisme, ideologi Pancasila. Kalau ideologi Pancasila kita bandingin sama ideologi liberalisme. Ideologi Pancasila itu kepemilikannya individu, dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. B. Bercampurnya ke pemerintahan dengan aspek agama. Kemudian masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Sedangkan kita bandingkan dengan ideologi liberalisme, kepemilikan individunya itu tidak dibatasi sama sekali. Terus aspek pemerintah dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. Kemudian penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Nah, itu tadi Pancasila dibandingin sama ideologi liberalisme. Kemudian perbandingan ideologi Pancasila dan komunis. Ideologi Pancasila A. Hak milik pribadi dan negara dipisah ya. Terus menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dengan penanganan masing-masing, pemerintah yang demokratis. Nah, kalau komunisme, penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Kalau yang Pancasila hak milik pribadi, sedangkan komunisme milik bersama. Terciptanya negara tanpa kelas. Nah, kalau yang Pancasila kan itu adanya kelas dalam masyarakat. C. Pemerintahan cenderung otoriter agar rakyat dapat diatur sepenuhnya. Next. Perbandingan ideologi Pancasila dan sosialisme. Ideologi Pancasila, hak milik pribadi dan negara dipisah dengan jelas dan diperbolehkan sesuai peraturan. Nah, kalau ideologi sosialisme, penghapusan sebagian besar hak milik pribadi dan negara menjadi hak milik bersama. Kurang lebih sama ideologi yang tadi ya. Ideologi apa tadi? Lupa. Kemudian menimbulkan adanya kelas dalam bermasyarakat dengan penanganan masing-masing, terciptanya negara tanpa kelas. Perbandingan ideologi Pancasila dan fasisme. Ideologi Pancasila kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kalau fasisme kekuasaan tertinggi itu di tangan pemerintahan. Ideologi Pancasila pendekatan peraturan sesuai dengan jenis peraturan dan sasarannya, sedangkan fasisme peraturan diberikan secara intimidatif agar dipatuhi. Kalau Pancasila, pemerintah mengatur rakyat pada hal-hal umum saja, sisanya diatur oleh nilai dan norma. Kalau fasisme, pemerintah mengatur segala yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh rakyat. Kemudian perbandingan Pancasila dan fasisme yang terakhir, pemerintahan yang demokratis. Kalau fasisme otoriter. Nah, itu tadi perbandingannya. Terima kasih banyak. Itu tadi pengertian etika Pancasila dan perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Slide berikutnya ini yang akan kita bahas ini
itu bahas tentang pengertian ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, serta perbedaan Pancasila dari berbagai aspek. Nah, harusnya ini pemateri kedua ya Mbak Dela Rohmah, cuman mbaknya lagi sakit hari ini, jadi saya yang nerusin. Next, perbedaan Pancasila dengan ideologi-ideologi lainnya. Pendahuluan. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain ideologi Pancasila, ada banyak ideologi lain yang berkembang di dunia yaitu ideologi liberalisme, kapitalisme, komunis, dan sosialisme. Semua itu memiliki banyak perbedaan dengan ideologi Pancasila. Rumusan masalah. Yang pertama akan dibahas apakah ideologi Pancasila itu. Yang kedua, apa saja macam-macam ideologi yang ada. Yang ketiga, bagaimana perbedaan Pancasila dengan ideologi lain. Penegasan ideologi Pancasila. Ideologi adalah sistem gagasan yang mempelajari keyakinan-keyakinan dan hal-hal ideal filosofis, ekonomis, politis, dan sosial. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil penuangan pemikiran sekelompok orang yang diangkat dari nilai-nilai adat istiadat. Nah, jadi Pancasila itu hasil pemikiran bersama. Itu sih intinya. Pancasila memberikan orientasi ke depan dan petunjuk bagi masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki dimensi-dimensi idealitas, normatif, dan realitas. Ideologi lain selain Pancasila yang paling populer diantaranya ada 3. Yang pertama liberalisme, komunisme, terus yang ketiga sosialisme. 3 ini yang paling populer. Liberalisme. Apa sih liberalisme? Liberalisme itu merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Ideologi ini ngembangin prinsip yang mendasar, yaitu yang pertama, pengakuan terhadap hak-hak asasi warga negara. Yang kedua, memungkinkan tegaknya tertib masyarakat dan negara atas supremasi hukum. Yang ketiga, memungkinkan lahirnya pemerintah yang demokratis. Yang keempat, penolakan terhadap pemerintah yang totaliter. Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan. Sebagai prinsip, semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme sangat membatasi demokrasi sehingga komunisme juga disebut sebagai anti liberalis. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari peran partai komunis. Jadi perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung di bawah dominasi partai. Kemudian ada ideologi sosialisme. Sosialisme itu ideologi yang lebih mengedepankan persamaan. Persamaannya itu persamaan derajat antar masyarakatnya. Sosialisme mencita-citakan sebuah masyarakat yang di dalamnya semua orang hidup dan dapat bekerja sama dalam kebebasan dan solidaritas dengan hak-hak yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberikan ketentraman dan kesempatan bagi semua orang. Next, perbedaan Pancasila dengan ideologi yang lain. Dalam aspek hukum, liberalisme, demokrasi liberal, hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Komunisme, demokrasi rakyat berkuasa mutlak, satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Yang ketiga, sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara. Pancasila, demokrasi Pancasila maksudnya ideologi Pancasila. 2, demokrasi Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Terus dalam aspek ekonomi, yang pertama liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. Kemudian aspek ekonomi yang kedua, komunisme, peran negara dominan demi kolektivitas, berarti demi negara, monopoli negara. Yang ketiga, sosialisme, peran negara ada untuk pemerataan, keadilan distributif yang diutamakan. Sedangkan Pancasila dalam aspek ekonomi, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang dirugikan rakyat. Nah, sekarang dalam aspek agama,
liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama, bebas memilih agama, bebas tidak beragama, atau ateis ya kalau nggak beragama. Oke, yang kedua komunisme, agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Itu pengertian dari itu aspek agama. Kalau di komunisme itu agama harus dijauhkan gitu, namanya aja komunis ya. Kemudian sosialisme, agama mendorong perkembangannya kebersamaan. Kemudian Pancasila, bebas memilih agama, agama harus menjiwai dalam kehidupan bermasyarakat, bebas memilih agama ya, tidak ada paksaan, berbangsa dan bernegara. Aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat, yang pertama liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat, masyarakat diabdikan bagi individu. Nah kalau komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting, jadi negara di atas segala-galanya ya kalau komunisme ini. Kemudian yang ketiga, dalam aspek pandangan terhadap individu dan masyarakat, kalau ideologi sosialisme, masyarakat lebih penting dari individu. Terus Pancasila, individu diakui keberadaannya, individu akan punya apabila hidup di tengah masyarakat. Ciri khas liberalisme, penghargaan atas HAM atau hak asasi manusia, demokrasi, negara hukum, reaksi terhadap absolutisme. Kemudian yang kedua komunisme, ateisme, dogmatis, otoriter, ingkar HAM, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Kemudian ciri khasnya sosialisme ini kebersamaan, akomodasi, terus solusinya dicari jalan tengah. Ciri khas Pancasila, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam setiap aspek kehidupan. Next, masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi bangsa menunjukkan adanya keseimbangan ide dan gagasan, serta tidak bersifat absolut dalam memandang manusia dan kehidupan bernegara. Sedangkan liberalisme dan komunisme lebih bersifat mutlak atau totaliter, sehingga ideologi yang tepat dan sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila, karena Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Oke, thank you, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mau minta maaf dari segi cara penyampaian maupun kalau ada kekeliruan dari materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Mas Afrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Robert, bagus banget presentasinya. Teman-teman, kalau ada yang belum paham, yang belum dimengerti, silakan bertanya. Saya persilahkan. Kalau nggak ada yang tanya, berarti sudah paham semua. Nggak ada yang bertanya kah? Kayaknya ibunya juga belum balik nih. Nilai moral yang terkandung dalam Pancasila. Terdapat 5 nilai moral, yaitu moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral kebangsaan, dan moral keadilan. Bisa dilihat tentang moral ketuhanan.
percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi nilai moralnya kita saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Moral kemanusiaannya mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Moral kebangsaan menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, dan cinta tanah air. Nilai moral demokrasinya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Nilai keadilannya bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menghormati hak orang lain. Apakah sudah jelas, Mas Arif? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang masih mau bertanya atau tidak untuk dua kelompok hari ini? Ya enggak. Jadi nilai itu yang sudah dijabarkan terkait dengan kita nggak lepas kok, kita nggak akan terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya di situ. Kita tetap memakai itu karena apa? Pancasila itu sebagai dasar atau pedoman dari dari suatu negara, yaitu negara Indonesia, yang dimana di situ nanti berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi apa yang dikatakan Mbak siapa tadi? Mbak Afida ya? Itu tadi terkait dengan apa sih, berapa atau nilai-nilai moral Pancasila itu ada apa saja di situ, yaitu apa? Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan di situ, yang dimana itu selaras dengan masyarakat, dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang dimana ketuhanan itu adalah terkait dengan agama dan kepercayaan. Terus yang kedua yaitu kemanusiaan, yang dimana di situ harus saling menghormati, saling menghargai di situ atas perbedaan pendapat atau agama dan lain sebagainya. Jadi rasa memanusiakan manusia itu ada di situ. Terus yang ketiga yaitu persatuan yang dimana kita sebagai rakyat Indonesia itu harus bersatu dalam sektor atau aspek apa saja di situ, yaitu ekonomi, pendidikan, terus kebudayaan, hukum, dan lain sebagainya. Makanya di tangan atau di kaki burung Garuda itu terdapat Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun berbeda tetapi tetap satu jua, persatuan di situ yang menggenggam kita, itu artinya. Terus kerakyatan itu pemerintah juga akan melihat atau mengayomi di situ, mengayomi bagaimana rakyat saya ini perlu apa, perlu kesejahteraan dan lain sebagainya yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang 1945 di situ. Jadi secara tertulis itu sudah tertuang di situ. Nah, makanya ketercapaian atau tujuan atau cita-cita suatu bangsa Indonesia yaitu sudah tertuang di dalam Undang-Undang 45, dan di situ sudah diatur juga di batang tubuh ataupun di pasal-pasal sekian, ayat sekian lah, itu sudah ditentukan lah. Itu termasuk dari
sudah termasuk dari yang namanya tertulis di situ. Keadilan yang dimana di situ sudah tertulis juga di dalam undang-undang yang terdapat di pasal-pasal itu, itu yang dimana di situ pasal sekian ayat sekian itu tidak boleh melanggar atau merampas hak orang lain gitu. Nah, disitulah pemerintah mengayomi atau mensejahterakan atau yang bisa disebut dengan melindungi masyarakatnya. Tuh, itu nilai-nilai moral Pancasila. Nah, nilai-nilai moral itu juga banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang ringan saja, contoh yang terdekat gitu. Yaitu apa? Mungkin membuang sampah selalu pada tempatnya. Nah, itu kan juga termasuk nilai-nilai moral di dalamnya. Walaupun itu mungkin kalian anggap hal sepele, barang sepele gitu. Bahwasannya cuma buang sampah gitu. Padahal itu ada nilainya. Nilai yang terkandung di dalam moralnya tadi. Loh, moralmu ki apik apa lek gitu. Nah, mungkin dengan cara membuang sampah selalu pada tempatnya, terus menghargai pendapat orang lain. Nah, mungkin di forum ini kita beri contoh aja yang terdekat, yaitu di forum ini mungkin contohnya kalau satunya menyampaikan pendapat, nanti yang umpamanya Mas Afrizal itu menyampaikan pendapat, terus Mas Aldi itu menyanggah. Lah, inilah menyanggah itu juga harus ada harus ada aturannya, harus menghargai juga, dengan tidak menyerobot. Mungkin Mas Afrizal masih menyampaikan pendapat, lah Mas Aldi itu menerjang, enggak, saya enggak gini dengan arogannya. Lah, itu juga tidak menghargai pendapat orang lain gitu. Jadi contoh dari nilai-nilai moral itu menghargai pendapat orang lain, terus mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu. Lah, itu hal-hal yang sepele di situ. Hal-hal yang sering dilupakan oleh orang gitu. Padahal sepelenya itu, barang sepele itu bisa menjadi besar kalau kita bisa menerapkan dan menempatkan pada tempatnya di situ. Tuh. Kurang lebihnya seperti itu. Ada lagi? Silahkan. Ada lagi nggak? Adakah? Cukup? Cukup mungkin, Bu. Cukup kah? Diam saja ini. Jadi saya mau ngulas sedikit. Bentar. Jadi kalau yang pemateri pertama tadi terkait dengan Pancasila di era kemerdekaan, itu tadi kan orde lama, orde baru juga di situ. Dan di situ juga ada, tadi sudah disampaikan oleh pemateri, yang dimana pandangan terhadap dasar negara itu apa saja gitu kan. Nah, di situ yang sudah disampaikan oleh pemateri tadi ya itu terkait dengan anjuran, memenuhi anjuran presiden untuk apa? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, terus pihak lainnya menyetujui kembali ke Undang-Undang 45. Makanya ada beberapa amandemen pada waktu itu, ada beberapa kali amandemen karena untuk penyesuaian, karena untuk untuk menyesuaikan sudah sesuai atau masih sesuai enggak dengan kehidupan sehari-hari kita ini gitu. Terus ada orde lama, orde baru, orde reformasi tadi. Itu kurang lebihnya untuk Pancasila di era kemerdekaan.
Mas nanti tolong ya, kalau mau di-upload enggak apa-apa, silakan di-upload, nanti saya minta linknya aja. Kalau Bu saya malu Bu, nggak usah di-upload gitu. Ya udah nggak apa-apa, linknya aja dikirim ke saya. Biar saya lihat atau videonya itu aja nggak apa-apa. Gitu untuk hari ini. Ini tadi pemateri sudah nutup apa belum? Atau sudah menyimpulkan atau belum? Sudah, Bu. Sampun Bu, apa ditutup Udah. lagi? Oh enggak. Gimana? Tadi udah Bu, tapi ibunya nggak ada jadi ya saya tutup langsung gitu. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Oh, okay. Itu kurang lebihnya untuk hari ini itu pemantik atau sebuah garis bawah untuk materi hari ini. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang saya khawatirkan. Kalau salam itu biasanya itu kan semua muncul ya. Nah ini nggak muncul. Nah ini saya berpikir dari tadi kok diam, nggak berarti ini tidur atau kemana ini? Nah, itu yang HP-nya ditinggal yang mungkin Bu. HP-nya ditinggal, orangnya kerja kemana-mana. Nah ini gawat ini. Biasanya gitu. Biasanya kalau sudah saya tutup, oh masih nyaut, semua salam. Berarti itu tandanya masih di tempat gitu. Ayo on camera. On camera. Wahiki lo, bilangnya wahiki gitu. Nah inilah apa ya, kelebihan ada kekurangan gitu. Kelebihan kekurangan dari online itu ya ini tidak bisa untuk mengendalikan di sini, sulit ya, bisa cuma berapa persen itu aja, nggak bisa 100% itu nggak bisa. Itu kelemahan dari online. Ada yang nggak on cam kan jugaan. Mohon maaf Bu, nggak bisa on cam, sinyalnya lemah. Oh. Baru sebentar bilang gitu. Bisa on Makanya saya sudah curiga ini diam kemana ini. Salam pun juga diam. Karena puasa terima nih, Bu, kasih tidak untuk boleh hari ini. seusun. Waduh. Ada sisi, oh ini puasa Bu, kita nggak boleh Bu terlalu menyuarakan diri gitu. Ya nggak gitu kali. Itu ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Kalau ini pelajaran materi ya diskusi nggak apa-apa. Malah poinnya plus, karena apa? Itu kewajiban Anda. Kalau Ya, diam Bu. Bu, alasannya saya Bu, saya lemes Bu, saya nggak sahur Bu. Nah itu alasan, berarti pahalamu dikurangi ku mestian. Nah, ada sisi negatif positifnya loh Rek, gitu itu. Kayak Bu, seperti pepatah mengatakan apa, tidur itu tidurnya orang puasa itu ibadah Bu gitu. Iya, kalau tidur karena males apa tidur karena capek loh. Itu kan ada negatif dan positifnya juga sih. Gitu, terima kasih untuk hari ini Mas Afriza goyu banggani. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa, mohon undur diri. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih Terima Bu. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu.